Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kebukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman semuanya, untuk menemani segala aktivitas teman-teman Lintang Kebukus semuanya, kali ini Lintang Kebukus mau membawakan sebuah cerita misteri dengan judul Pasar Gaib di Desaku. Baiklah teman-teman semuanya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Di desaku ini sebenarnya sama seperti desa-desa lainnya, dan ya begitulah, desa di tepian pegunungan, di tepi bukit-bukit, dan di ujung dari desa kami itu ada sungai ya, ada sungai, dan sungai itu terletak di pinggir jalan desa, dan jalan desa itu sudah beraspal sebenarnya, dan jalan menuju ke pasar, menuju ke kecamatan, menuju ke kota lain. Dan kebetulan desa kami itu di ujung ya, di ujung, selepas desa kami itu sudah masuk kabupaten lain dan dibatasi dengan gunung gitu, dan sungai yang mengalir di tepi jalan itu tidak begitu besar, tapi sering terjadi keanehan di sungai itu. Dan ceritanya ada salah satu tetangga yang siang itu berangkat mencari pakan ternak sapi, yaitu rumput ya, dan tetangga kami itu mencari rumput di tepi sungai yang sering terjadi keanehan itu, dan tidak sengaja sabitnya itu mengenai sesuatu benda yang seperti cawan, tapi yang terbuat dari tanah liat ya. Itu kalau biasanya di desa kami menyebutnya itu adalah kendil ya. Kendil itu terbuat dari tanah liat ya gitu. Dan setelah mengenai itu, si cawan ini menggelinding ke daerah bawah, sekitar tempat mencari rumput itu, tapi bagian bawah di tepi sungai. Dan tetangga saya itu melihat kendil itu tutupnya terlepas dari kendilnya itu, dan tetangga saya melihat bahwa di dalam kendil itu ada isi emas dan permata ya. Emas dan permata, sejumlah perhiasan seperti zaman kerajaan dulu. Tapi setelah tetangga saya ini mendekati kendil itu untuk diambilnya, tapi tiba-tiba kendil itu sudah hilang entah kemana. Padahal jelas banget tidak begitu jauh ya, tidak begitu jauh, menggelindingnya ke tepi sungai itu tidak begitu jauh dari tempat dia mencari rumput, dan dia pandangi terus. Tapi setelah mendekati kendil itu, tiba-tiba kendil itu sudah hilang entah kemana. Dan di saat itu kira-kira jam 11-an siang, tapi anehnya tetangga itu setelah mendapati kejadian seperti tadi, dia itu merinding ketakutan. Sebenarnya dia sendiri berpikir, kenapa siang-siang kok merinding? Nggak mungkin lah, kalau siang-siang kayak begitu ada hantu atau apa, tidak mungkin. Tapi yang anehnya dia merasakan sendiri bahwa dia itu mengalami ketakutan, merinding kayak orang melihat hantu seperti itu.
kejadian-kejadian seperti itu tuh bukan hanya sekali dan satu orang itu saja yang mengalami. Dahulu kala juga pernah ada, bahkan dua orang itu mengalami hal yang sama seperti tetangga saya itu kebetulan tetangga desa saat musim kemarau sulit mencari rumput ataupun pakan ternak lah. Tetangga desa itu juga ke daerah itu, ke sungai tempat desa kami itu mencari rumput. Sampai di situ dia mengalami hal yang sama dengan tetangga saya tadi, menemukan yaitu kendil atau bokor ya, orang dulu sebutnya itu gitu, yang berisi perhiasan juga. Dan anehnya setiap mau diambil kendil itu ya selalu kayak begitu, hilang lagi. Dan yang lebih aneh lagi, sering kejadian di hari-hari tertentu sungai yang tidak begitu besar sungainya itu, aliran sungai itu tidak berwujud air tapi melainkan ular kecil-kecil itu, tapi banyak banget memenuhi sungai itu. Dan orang banyak yang melihat itu, jadi mereka pada keheranan ada apa yang di sungai itu yang tampak aneh seperti itu. Dan bila malam pernah dulu saat masih angkudes ya, angkutan masuk desa waktu itu dari pasar atau dari kota ya, itu menuju ke desa kami. Sang sopir tuh mengalami hal aneh ya. Di kota itu ada seorang wanita yang menyetop mobilnya untuk naik. Setelah ditanya, wanita itu berkata katanya mau ke desa kami. Tapi setelah melewati jembatan sungai yang aneh itu tadi, tiba-tiba wanita itu turun. Lepas turun, saat ditagih bayaran ya, tiba-tiba wanita itu sudah menghilang. Dan si sopir itu mencium bau yang sangat wangi yang membuat sopir itu ketakutan. Seringkali kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang menakutkan di sungai itu. Akhirnya pada suatu ketika warga desa kami mencari sosok paranormal untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi di sungai itu dari mata batinnya. Tidak lama kemudian warga desa kami mendapatkan sosok paranormal, dan paranormal itu memulai ritual di tepi sungai itu pada malam hari. Dengan keilmuannya, dengan pengetahuannya, dan keesokan harinya paranormal itu menemui perangkat desa dan sesepuh desa kami ya, dan berkata memang di situ tersimpan harta benda yang cukup banyak seperti perhiasan emas, mutiara ataupun berlian, tapi meminta sepasang ayam jago dari desa kami. Seperti itu. Akhirnya dengan kesepakatan warga desa kami tidak menyetujuinya dan membiarkan sudah apapun yang ada di lokasi itu dibiarkan begitu saja, daripada terjadi korban yang tidak diinginkan hanya demi perhiasan-perhiasan yang tidak jelas itu tadi. Dan suatu ketika juga ada seorang paranormal dari daerah lain yang tidak sengaja melewati daerah situ, dan sang paranormal itu bercerita kepada warga desa tempat kami, bercerita bahwa di sungai itu, kalau dalam pandangan manusia biasa itu memang sungai, tapi dari mata batin paranormal
itu melihat bahwa di situ itu perkampungan dan adanya pasar yang cukup besar banget di situ. Ada pasar yang ramai seperti perkampungan seperti pada umumnya. Dan sejak kejadian itu, setiap orang yang melewati daerah situ pasti merasa ketakutan, dan para warga menghindari tempat itu di saat mau mencari pakan ternak ataupun keperluan lain sebagainya, selalu menghindari tempat itu karena takut terjadi kejadian-kejadian yang menakutkan bagi mereka. Baiklah teman-teman Lintang semuanya, demikian tadi cerita misteri yang berjudul Pasar Gaib di Desaku. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf semua kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Channel, channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman semuanya, nantikan kembali kisah-kisah menarik yang lainnya tetap di Lintang Channel. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.